serangannya. Macamnya sing. Double kill ke arah belakang. Looking for triple kill. Looking for media kah. Dan di sini disisir. Media dan seorang Albert. Looking for Seven. Seven bersama di MPL Seven yang ke-8. Albert Keeper. Ya, jadi awalnya gue join RRQ dari open registration waktu itu untuk MDL season kedua. Ya, akhirnya gue masuk ke MDL bareng Soso, Skylar yang sekarang masih di sini, tanding juga di Mytel dan lain-lain. Ya, kita lewatin MDL dulu lah selama beberapa week, terus akhirnya gue dapat omongan kalau gue bakal di trial buat naik MPL waktu itu, buat masuk RRQC di season 6. Perasaan gue waktu ada omongan itu ya yang pasti senang banget lah kan ya. Nggak nyangka juga apalagi karena ya benar-benar baru banget kan mas main di MDL. Terus udah ada dapat kayak trial buat ke MPL-nya gitu. Ya waktu pertama kali join di MPL juga ya tahu sendiri lah teman-temannya ya udah habis juara juga kan season 5-nya yang pasti ya ada canggungnya dikit kayak bener-bener kan gue juga ngidolain mereka kan. Jadi ya pasti diem-diem doang lah kerja ya waktu itu. Yang gue rasain juga waktu pertama kali naik MPL yang dihujat itu yang pasti gue inilah ada sedihnya pasti, cuma ya banyak juga yang ngasih motivasi gitu biar nggak terlalu mikirin gitu lah, biar tetap fokus main aja sih. Ya season 6 kita lewatin week awal yang lumayan suram lah, kita lose streak 4 kali kalau nggak salah. Terus akhirnya kita bisa berhasil dapetin momentum. Ya kita hampir kalah lah hitungannya kan, skornya tipis 3-2 juga. Ya, match final game 5 ya itu juga early-nya juga lumayan kesusahan kan. Cuma ya kita berhasil bisa nge-comebackin di tengah-tengah game. Terus ya ada juga pada saatnya kita ada blunder juga yang buat kita hampir kalah lah, yang Vin defend base sendirian, terus gue juga defense 1 lawan 3. Tapi ya tetap aja sih semuanya juga berperan waktu itu, semuanya juga inilah ada ya impact-nya lah. Terus ya itu pertama kali juga gue dapat MVP Finals di season 6. Yang pasti gue senang banget lah. Habis dari season 6 ada MPLI, ya kita tusun di MPLI waktu itu. Kalah sama Alter Ego juga. Terus ya lanjut ke M2 ya. M2 pertama kali gue main M Series ya pasti ada deg-degannya. Ya walaupun gue kadang juga yang gue sering cerita-cerita ya gue agak-agak kurang istirahat lah. Cuma ya udah berlalu juga, finish di top 3 kalau nggak salah. Ada pembelajaran juga lah buat gue waktu itu di M2. Masuk ke season 7, ada masuknya roster-roster baru juga kan. Terus itu juga pertama kali masuknya Acil. Ya kita di regular seasonnya nggak terlalu bagus. Terus ya tahu sendiri lah di playoff kita juga tusun duluan kan. Masuk ke season 8, masuk ke Petra juga untuk pertama kali kan. Ya menurut gua season 8 regular season kita lumayan lancar lah hitungannya. Sampai ke playoff juga hitungannya kita hampir bisa bawa pulang juara. Cuma ya belum rezekinya mungkin ya waktu itu. Kita juga kalahnya juga 4-3 lawan Onyx. Ya menurut gua itu hampir lagi, dikit lagi kita bisa juara. Setelah season 8 kita lolos juga ke M3 World Championship waktu itu. Ya di sana lumayan berat, kita finishnya di top 6 kalau nggak salah. Kita kalahnya benar-benar kalah. Kalahnya menurut gue ya karena ya waktu itu kita juga masih ganti-ganti roster juga kan. Kita ganti Bang Sin sama Skylar. Kita juga ya menurut gue emang kita masih di bawah lah waktu itu di M3. Masuk ke season 9, udah nggak ada Bang Sin, season 9. Ya kita dengan ada adik-adikan bisa dibilang dari MDL kan, Aether, Violence, Yami. Ya waktu itu juga di tengah-tengah season berjalan kita juga ada sambil pelatnas kan ya. Mungkin jadwalnya lumayan padat di season itu. Terus ya kita bisa juara dengan roster 100% win rate anjay waktu itu. Masuk ke MSC, ini juga MSC pertama kali gua. Kita benar-benar mendominasi lah bisa dibilang. Di season itu kita kayak gue juga ngerasa tim kita di season 9 ini emang kuat banget lah. Sampai ke kita ngalahin RGPS juga di final upper bracket. Ya walaupun di grand final kita hitungannya kebantai lah 4-0. Cuma menurut gue game-gamenya itu juga nggak terlalu kebantai-bantai banget. Ya kita banyak ke comebacknya juga. Ya mungkin kita lebih kurang adaptasinya aja sih waktu itu di MSC waktu itu.
Masuk ke season 10, itu pertama kali juga adanya kedatangan Arcadia dari PH. Ya dia juga lumayan membantu kita lah buat analisa-analisa kayak gitu. Terus ya di regular seasonnya kita juga lumayan bisa dibilang terombang-ambing lah. Kita ada naik turunnya. Terus ya waktu playoff kita benar-benar lumayan kita improve banyak lah. Sampai kita bisa masuk grand final waktu itu. Ya walaupun hasilnya kalah sama Onyx, tapi tetap aja lah kita juga dapat slot ke M4-nya kan. Gitu. Masuk ke M4 ya kita rosternya sama kan nggak ada berubah. Ya menurut gue ya emang kita paling berubah-berubah meta doang ya. Menurut gue tetap kita masih kuat lah. Menurut gue kita di group stage-nya juga masih fine aja. Terus ya masuk ke playoff-nya kita hampir bisa menang lawan Blacklist. Ya dikit lagi walaupun pada nyalain coach kayak gitu ya emang kita juga masih banyak kurangnya waktu itu. Gue juga ngerasain. Terus ya kita fight di lower bracket, kita berhasil ngulangin Onyx 3-0. Ya walaupun kita cuma finish di top 3, tapi menurut gua kita timnya lumayan kuat lah waktu itu. Ya masuk ke season 11, kita regular season lumayan banyak masalah lah waktu itu gua ngerasa. Terus ya karena banyak yang rehat juga kan, R7 rehat, terus ya kita lumayan banyak kurangnya sih menurut gua waktu itu. Cuma ya kita ya udah berusaha juga. Terus ya kita juga kedatangan coach baru, Bang Duk waktu itu. Terus Arcadia Mafiel yang ada urusan. Terus ya waktu di playoff kita kalah sama AE. Terus kita juga dipulangin sama EVOS yang walaupun di game itu kita hampir menang. Cuma ya hasil tetap hasil lah guys. Kita kalah di posisi keempat waktu itu. Kenangan yang paling bakal gue inget terus selama di RRQ menurut gue ada banyak sih. Kayak dari awal gue masuk juga itu merupakan kenangan yang lumayan berkesan lah. Kayak dari gue masuk, kenal-kenal sama player-player lain. Kayak misalnya waktu kita bonding juga, pergi-pergi karaoke, terus ada bonding juga kemarin sempat ke Thailand. Ya di setiap turnamen menurut gue semuanya bakal jadi kenangan buat gue lah. Kenangan tersendiri lah buat gue. Di setiap turnamen orang-orangnya juga beda-beda kan, gak sama. Ya jadi begitulah perjalanan gue selama berapa season sih, dari season 6 sampai season 11 gue di RRQ. Ya yang pasti banyak banget lah kenang-kenangan yang nggak bisa gue lupain di sini, terutama ya sama player-playernya. Terus ya di setiap season juga menurut gue nggak bakal gue lupain lah. Kayak kita ada naik turunnya, terus ya ada yang kita tusun, ada juga ya ada senang ada sedihnya lah pasti di setiap season. Ya itu nggak mungkin bisa gue lupain lah, pasti gue ingat-ingat terus. Di video ini gue juga mau menjelaskan kalau dari gue kan kemarin juga udah upload lah video roster kita. Ya dari gua juga, dari RRQ nggak ada maksud buat ngeprank kalian juga. Ya ini benar-benar keputusan gua lah. Soalnya kan roster juga belum disubmit. Jadi ya gua juga ada pertimbangan sendiri lah. Ya contohnya ya gua pengen cari suasana baru, gua pengen cari tantangan yang lebih lah. Kan gua selama ini kayak di RRQ doang, ya gua pengen cobalah. Ya menurut gue ini juga keputusan yang berat banget buat gue, karena ya gue juga nggak expect banget ini bakal terjadi. Ya karena Versik juga gue yang ngajak untuk masuk ke sini. Cuma ya namanya hidup lah guys. Gue juga nggak berniat untuk ninggalin dia. Gue juga awalnya pengen main-main bareng dia. Cuma ya gue juga ada pertimbangan lain lah guys. Ya di video ini gue mau say thank you juga buat Pak Bos, Pak Ape, Ko Calvin yang udah nerima gue lah, hitungannya di tim RRQ udah ngejaga banget, udah ngerangkul juga selama kurang lebih 3 tahun. Ya gue juga mau say sorry juga buat Pak Bos, Pak Ape. Terus gue juga mau say thank you buat Ko Wilbert, Bram, Soso udah jadi manajer selama lumayan lama, ya udah ngatur-ngatur kita tiap hari. Ya gue juga mau say thank you buat teman-teman gue yang di sini. Ya buat Deden, thank you Den, udah nemenin gue terus. Jangan lupa rajin sholat ya, jangan bolong-bolong. Buat Skylar, temen gue masuk dari MDL, semangat terus Ler. Jangan lupa jadi dewasa ya. Terus buat Banana, thank you juga Ban. Terus jangan lupa buat semangat lah, lu masih muda, kejar terus lah mimpi lu. Ya buat Rainbow, thank you juga. Walaupun kita baru bentar, tapi gue seneng lah setim sama lu, tetap semangat ya. Jangan lupa main badminton terus, ntar kita. Ya buat Lemon, thank you juga Mon. Udah
ya walaupun kita nggak terlalu dekat, tapi lu baik lah. Tetap semangat Mon, tetap jadi alien lah. Buat Bang Sin, thank you juga. Dari season 6 kita duet lah hitungannya. Ya sorry di season ini kita nggak bisa duet Bang Sin. Cuma ya lu tetap semangat lah, tetap jadi Bang Sin yang barbar. Ya thank you juga buat Nomi, walaupun ya kita baru kenal, lu juga baru masuk ke hitungannya. Tapi ya semoga lu bisa bawa tim ini lebih baik lagi lah. Thank you juga. Yang terakhir nih, yang paling baru nih, thank you juga buat Bocil, Versik. Ya sorry lah Cil, kita nggak jadi main bareng di season ini. Ya semoga lu tetap inilah, tetap semangat, jangan patah semangat lah intinya ya. Gue sih sebenarnya ya kaget banget. Cuman ya itu keputusan dia, walaupun kita sudah mempertahankan dia, tapi itu emang udah bulat di keputusan dia. Jadi ya udahlah, good luck. Pesan gue sih ya semoga sukses terus ya. Like-nya di RRQ selalu sukses. Ya kalau dari gue kaget lah. Ya sejujurnya gue sama Albert juga kan berjalan dari MDL bareng-bareng, terus MPL bareng-bareng. Itu gue kayak sedih aja kehilangan temen gue yang berjuang bareng di MDL lah. Ya pesan buat Albert, ya jangan lupa lah sama kita gitu. Kita udah bareng-bareng juga, ya untuk mungkin kedepannya jadi lebih baik aja lah. Gue yakin Albert pasti bisa lah. Kaget sih, karena kan mendadak ya, tiba-tiba dia udah nggak main sama kita lagi dan dia mutusin buat pindah kan. Ya buat Albert, semoga di tim barunya dia bisa mendapat petualangan baru dan sukses terus lah buat Albert. Good luck Albert. Ya kaget banget sih gue, kayak ya gue kira kita bakal, ya kita kan baru ini kayak ngumpul lagi kan, kirain bakal berjuang lagi di season 12 kayak mungkin kesempatan kedua, tapi ternyata nggak dikasih kesempatan lagi, kayak gue nggak main bareng Albert lagi ntar. Yang gue kangenin ya pasti digendong Albert lah, kangen. Cuma kan nanti ya lama-lama berlalu lah. Ya kangen lah pasti, kayak dia di kasur tidur terus. Terus gue kan sering gangguin dia juga, cuman ntar kan dia udah nggak ada, jadi udah nggak gangguin dia lagi. Ya buat Albert sih pesan gue sebenarnya ya gak usah banyak-banyak sih, lu semangat terus. Soalnya kan sebenarnya ini lumayan kaget juga sih Depinnya, jadi ya jalanin aja yang baru. Mungkin lu pengen suasana baru, jadi semoga lu cepet beradaptasi dan semoga nyaman deh sama teman-teman baru. Semoga sukses. Kalau kaget sih, gue nggak kaget sih, biasa aja lah. Pertama kali gue denger kan 2 hari lalu deh. Ya pokoknya pas kita meeting. Sama harapan gue buat Albert, semoga Albert menemukan tim yang pas lah buat dia. Sama bisa juara juga. Momen yang gue berkesan sama Albert mungkin season 6 ya, karena kan itu dia pertama kali masuk kan. Terus pas pertama kali masuk, kita tuh awal-awal season itu kayak memang berantakan banget, dan Albert sempat kena itulah pengalaman netizen, dibully lah biasa awal-awal masuk kan. Tapi dia nggak patah semangat gitu, bisa tunjukin juga, dan akhirnya kita juara season 6. Lu gimana sih Bert? Ngajak gua tapi cabut. Aneh sih, kesel juga. Kenapa? Ngapain lu gitu ngajak gua terus lu cabut? Gitu loh. Rada sih kesel aja sih, cuman ya keselnya cuman ya udahlah gitu loh, cuman sebatas kesel biasa aja. Sebenarnya orang-orang doang sih yang nganggap rival, cuman ya gue juga setiap ketemu RRQ harus maksimal mungkin lah buat ngadepinnya. Kayak lebih seru aja gitu adrenalinnya. Ya harapan buat Albert ya di tim barunya. Semoga sukses lah di sana, good luck lah di sana. Semangat Bert. Shock like I don't know, because we already announced the roster, and suddenly, and it's like a shock for me, a lot of shock for me. Season 9, the one he carry with 1-1 champion, Arju champion, yeah.
I can't really say that because that time we are like enemies. So my only only reason is to destroy him. So I just want to destroy. I hope he can adapt in other things where I hope he's a good jungler, so he will shine again there. So I wish all the best. Yang gue tahu pertama itu gue dikasih tahu sama Bram sebelum kayak team meeting. Awalnya sih gue nggak tahu, kayak gue pikir dia mau rehat atau kayak mau istirahat. Terus yang terjadi pas team meeting ternyata dia mau pindah ke tim lain. Jujur pas gue tahu dia pindah, jujur kayak gue sedikit sedih dan kecewa lah. Kayak gue udah bareng sama dia, ibaratnya dia tuh orangnya baik banget, nggak pernah marah juga. Jujur pertama kali gue masuk RRQ di season 8 itu Albert orang pertama kali yang nemenin gue, ngerangkul gue. Jujur Albert, gue inget banget kayak tidur di sofa bareng, pesen makannya bareng-bareng, sampai kayak gue nggak punya duit pun dipesenin makan dia, tidur pun bareng kan. Ibaratnya gue kayak adik kakak sebenarnya sama dia. Ibaratnya kita udah ngerasain naik turun bareng, Bert. Tapi gimana, itu keputusan lo, gue terima. Kalau soal dirinduin sih pasti banyak banget ya. Ibaratnya gue sama dia udah 2 tahun lamanya sebagai partner mid. Banyak banget pasti yang gue rinduin, kayak kita jalan-jalan bareng ke Thailand, atau setiap kita turnamen internasional kita bareng-bareng terus kan. Ya pesan-pesan gue buat Albert sih, gue terimalah keputusan lo itu, mungkin keputusan yang terbaik yang lo pilih. Ya semangat aja buat kedepannya, dan jangan pernah lupain momen-momen bareng kita Dapat juga nih ginian. Set, keren juga nih, thank you ya buat RRQ. Ya yang terakhir gue juga mau say thank you buat Kingdom di luar sana yang udah dukung kita kalau lagi turnamen, datang ke arena maupun yang online. Terus ya yang kalau kita lagi underperform atau kita lagi top perform, yang udah dukung terus, gue mau say thank you banget lah. Ya sorry juga mungkin ini ngecewain buat kalian, cuma ini mungkin udah jalannya lah. Oke guys, sekian videonya. Gue Albert, gue pamit dari RRQ.